teman-teman, selamat datang di Himasta ITS Learning University Abroad. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu HLUA, HLUA sendiri merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh hubungan luar Himasta ITS. Di HLUA itu sendiri kita akan membahas bagaimana proses perkuliahan yang dilakukan oleh alumni maupun mahasiswa aktif statistika di luar negeri. Di HLUA 1, kali ini narasumbernya adalah Sandra dan Izan yang tengah menempuh pendidikan exchange di Korea selama 1 semester. Pasti pada penasaran bagaimana proses perkuliahan di sana? Yuk kita lihat. Jadi di kesempatan kali ini kita mau jawab pertanyaan yang teman-teman Himasta ITS sudah tanyakan ke kita lewat Google Himasta ITS. Ya, tapi di sini kayaknya nggak semua pertanyaan ada, soalnya katanya itu banyak banget, jadi udah diangkat, jadi kita cuma jawab yang udah dipilih aja pertanyaannya. Jadi mungkin yang nanti belum dijawab pertanyaannya bisa kita jawab di lain kesempatan aja. Langsung aja. Ini pertanyaan pertama. Cultural shock. Sebenarnya di sini nggak beda-beda banget sih kayak di Indonesia. Soalnya kan masih sama-sama Asia ya gitu. Ada suara. Dan lu jangan ketawa dong. Jadi sebenarnya di sini nggak beda-beda banget kayak di Indonesia. Soalnya masih sama-sama di Asia kan. Cuman yang bikin beda tuh kayak di sini kayak orang suka banget nunjukin physical affection ke pasangannya. Jadi kayak di tempat-tempat umum tuh banyak banget orang-orang yang hugging lah, atau bahkan ada yang kissing juga ada. Kissing di kereta, di bis. Itu aja sih yang masih sempet kaget awal-awalnya selama di sini. Terus menurut kita sih perbedaannya sebagai mahasiswa asing sih kalau di sini bukan kurang ya nggak berbeda banget sama yang lain, karena kita juga belajarnya juga dari bareng-bareng sama anak-anak Korea juga, terus juga dosennya juga ngomongnya bahasa Inggris, jadi ya mungkin karena emang kita di sini ngambilnya studi internasional, jadi ya semua dalam bahasa Inggris, pengantar bahasa Inggris. Jadi kalau sebagai dirasakan ke mahasiswa asing sih impact yang paling kelihatan ya emang mungkin mereka sih yang di sini, orang-orang sini masih bukan orang yang approach duluan, jadi harus kita yang approach duluan kayak gitu. Mungkin itu sih kita kurang di approach sebenarnya kalau jadi mahasiswa asing di sini. Iya, soalnya mereka tuh kalau ngeliat foreigner tuh kayak masih wah dia foreigner gitu. Jadi kayak kalau emang kita yang nggak inisiatif buat nyamperin mereka duluan, ya kita nggak akan bisa kenal sama-sama lain. Oke. Lanjut. Terus next. Sebenarnya kalau masalah kesempatan itu selalu ada sebenarnya. Cuman kalau emang kalian ada niat buat study exchange ya dari kaliannya sendiri, kayak rajin-rajin cari info. Itu cari info sebanyak-banyaknya. Kalau emang ada yang kalian minati ya langsung ambil aja. Kesempatan tuh banyak kok. Tergantung dari kaliannya aja tuh mau ikut apa enggak gitu. Oke, next. Next question. Kalau kita di sini ya transportasinya kemana-mana pakai transportasi umum. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan, kita take a bus, kita naik bis, atau enggak kita naik subway. Dan untuk kalau harganya gitu, kalau misalkan bus itu paling mahal itu 2.400 won. 2.400 won kisarannya kalau dirupiahkan maksimal kali 12. Itu kisarannya. Tapi kalau subway nggak pernah sampai di atas 2.000 sih kalau misalkan dari kampus kita untuk ke Seoul, untuk ke kota itu nggak pernah sampai 2.000, paling 1.700 atau 1.900 kayak gitu. Next. Terus next lagi. Ini berhubung di ITS kan udah ada kantor internasional yang emang
pusatnya info-info buat studi luar negeri gitu kan. Itu tuh waktu saya sama Izan sih dapat dari website-nya International Office. Itu kalian cek aja di io.its.sac.id ya kalau nggak salah gitu. Di situ udah ada kok kayak study program tuh, ada yang buat short program atau yang buat kayak cuma summer school atau winter school, ada juga yang buat study, ada yang buat exchange program gitu. Ada semua kok di situ infonya lengkap. Sering-sering aja cek di situ. Kalau misalkan emang kalian malas ke rektorat buat ke kantornya gitu, kan sekarang udah zamannya Line Ad ya. Nah di Line Ad IO itu hampir tiap minggu mereka pasti ngeluarkan program yang kerja sama ITS untuk short program, untuk summer school, winter school, atau mungkin exchange, atau mungkin yang mau studi lanjut S2 kayak gitu juga bisa. Dan mereka selalu ngirimin, jadi sering-sering cek HP buat lihat Line Ad-nya IO. Iya benar-benar. Oke, kalau kemarin kita kan tahapnya untuk masuk ke sini tuh pertama kemarin pengumpulan berkas. Nah, di ITS itu modelnya jadi kita ngumpulin berkas ke IO. Nah, dari IO dia nyeleksi kita. Kalau misalkan cuman ada kuota untuk beberapa orang sedangkan yang daftar banyak banget, itu nanti baru di tes wawancara. Iya, jadi itu ada international selection sendiri dari tingkat institut yang di Indonesianya. Itu jadi cuman buat beberapa orang aja, tergantung kuota yang ditentuin dari masing-masing universitinya. Terus kalau ada lolos international selection-nya, baru nanti dari ITS dikirim dokumennya ke Unia gitu. Kiat-kiatnya biasanya itu kalau misalnya kita mau exchange, mereka pasti minta study plan. Nah, dari study plan itu udah kelihatan kamu beneran niat untuk exchange atau cuma jalan-jalan. Nah, jadi menurut aku sih, menurut saya itu study plan-nya dimantepin kalau emang kita niatnya mau belajar di sana, mau nambah ilmu, mau nyari pengalaman. Ya walaupun di sini ujung-ujungnya banyak jalan. Ya walaupun ujungnya banyak jalan-jalan, tapi di study plan ya, itu. Yang penting kan lolos seleksi dulu kan. Ya, baru masuk itu. Iya, terus ada pertanyaan nih. Bagaimana gimana ya kemampuannya? Jadi kita tuh di sini ngambil kelas tuh ada yang di kelas internasional, ada yang di kelas reguler. Kalau di kelas internasional tuh berhubung banyak foreign friends-nya yang benar-benar mahasiswa internasional semua, jadi kita kurang kelihatan juga apa bedanya sama mahasiswa yang di Korea ini. Tapi kalau yang di kelas reguler kita itu tuh kayak mahasiswa di sini tuh kayak emang kalau mau kelas tuh emang udah prepare gitu, kayak mereka udah pelajarin sebelumnya materi yang akan diajari hari itu. Jadi kayak kalau misalkan dosennya udah nanya, mereka pasti bisa jawab, dan dosennya tuh emang selalu kacak, nggak terfokus sama satu orang doang kalau mau nanya-nanya apa. Jadi kayak kemampuannya yang nggak jauh beda dari yang di Indonesia, ya bagus lah. Memang mereka preparation-nya mantap banget. Iya, jadi preparation-nya mantap banget. Mau UTS tuh ya 2 minggu sebelum UTS, bahkan 3 minggu sebelum UTS mereka udah belajar. Iya, dan itu maksudnya mereka yang belajar tuh benar-benar belajar fokus, belajar yang emang benar-benar buat disiapin buat ujian banget gitu. Terus di sana apakah full menggunakan bahasa Inggris? Terus TOEFL seperti apa yang digunakan untuk daftar IBT atau apa? Di sini kan tadi yang sebelumnya udah saya bilang, di sini saya sama Izan ngambilnya kelas internasional sama kelas reguler. Yang kelas internasional itu kita full pakai bahasa Inggris, tapi yang kelas reguler itu karena emang course yang kita mau cuma ada di kelas reguler, jadi mau nggak mau kita ngambil yang kelas Korea. Jadi dia dosennya pakai bahasa Korea, dan mau nggak mau juga kita harus bisa ngertiin. Kalau dari kita berdua emang pandai-pandai pilih, terus dari sebelum kesini udah prepare, jadi kayak daging yang haram itu kita tahu bahasa Koreanya. Jadi sebelum kita jenis-jenis daging yang nggak dibolehin buat muslim tuh apa tuh kita udah tahu bahasanya. Jadi kalau emang kayak buat makanan kemasan, kalau saya biasanya sebelum beli itu saya scanning dulu, saya lihat di ingredients-nya, kan ada tuh di ingredients-nya itu mengandung daging itu apa enggak. Kalau misalkan dia mengandung daging babi, yang bahasa Korea itu Deji pork, Deji kogi. Oh iya bener, Deji kogi. Itu ya udah skip. Dan biasanya kalau saya juga kan lebih sering makan di luar, kalau
cari menu tuh yang aman, kalau nggak seafood ya ayam. Tapi kalau di tempat yang ada dagingnya pun biasanya kita minta tanpa daging gitu. Kita ngomong ke pelayannya Tanpa no daging. meat please, Iya, no meat. gitu. Atau di Korea tuh Kogi pego. gipegu just Kita singkirkan dagingnya kayak ya, gitu, gitu. tanpa daging. Kalau Kalau dari aku sendiri kan di sini juga ada sebenarnya makanan halal, kayak di Imart sendiri tuh ada section makanan Asia. Ada Imart tuh suatu supermarket lah, Supermarket, hypermartnya ya, di hypermart, Indonesia. oke. Hypermarket kayak itu. Dia ada Asian food corner gitu, dan situ ada makanan-makanan halal. Jadi kayak waktu itu ada Indomie, itu ada juga di situ. Terus kayak seafood juga ada. ya gitu aja sih. Terus Nggak susah. ini ada pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya saya tuh dari dulu emang selalu kepengen, selalu ada niatan mau study di luar negeri, entah itu cuma short program atau itu exchange program atau mungkin nanti kayak insya Allah S2-nya. Jadi saya tuh selalu ada niatan, pokoknya saya mau keluar buat studi kayak gitu kan. Kenapa harus Korea? Sebenarnya nggak juga sih. Waktu mau daftar exchange program sebenarnya waktu itu di I.O. itu lagi ada dua pilihan gitu, ada yang ke Korea sama ke Jepang. Nah, berhubung yang ke Jepang tuh dia cuma short program, cuma sekitar 2 bulan setengah semester lah. Dan kok yang di Korea ini kan dia benar-benar exchange full 1 semester kan. Nah, saya lihat juga dari academic benefitnya tuh lebih benefit yang di Korea ini. Jadi ya saya pilih yang di Korea ini. Saya sama kayak Sandra. At least selama kuliah 1 kali lah keluar negeri untuk belajar. Nah, ya itu benar banget. Ini manfaat banget. Manfaat banget kok. Banyak banget experience di sana. Terus next question. Banyak. Banyak pengalaman yang didapat di sini, banyak banget. Contohnya bisa kenal sama bener-bener kamu di sini tuh, kalian kalau misalkan ikut exchange program kayak gini banyak banget dapat teman-teman internasional dari Asia atau dari Amerika, dari Europe, itu bener-bener semuanya di sini tuh kayak, dan kita tuh kayak sama-sama posisinya di sini mahasiswa internasional, jadi ya saling ngerti satu sama Sama lain. lain ya. Jadi susah bareng, seneng bareng Iya, kayak gitu sih. bener, susah bareng, seneng banget. Susah bareng, seneng bareng kayak gitu. Kalau di sini lebih Ya, itu sih yang kayak katanya dapet iya lah. bener, koneksinya tuh Koneksinya lebih itu. lebih banyak gitu kan dapetnya. Itu banget. Ya sekalian juga bisa ngerasain gimana rasanya hidup di luar negeri yang sangat jauh dari Jauh orang orang tua, mau apa-apa susah, mahal ya. Benar ya, mau apa-apa mahal. Terus Tuh. nyari yang dibutuhin itu yang di Indonesia Ya, ada, yang di sini tuh nggak belum ada. tentu ada kayak gitu. Gimana cara survive kayak gitu, walaupun ini bentar doang ya, tapi itu manfaat banget. Next. Sama-sama. Fanboy, ya. Kalau ketemu kemarin pernah sama teman kita iseng kayak ke stasiun TV gitu. Iya, ke Terus broadcasting station. Ke broadcasting station di sini buat kepo lah, ini emang beneran cantik apa ganteng kayak gitu kan. Terus pas dilihat ternyata lebih cantik daripada di TV. Serius, ini lebih cantik daripada di TV. Kesenangannya Ozan, wah. Lebih putih daripada yang di TV ya, emang. Dan ya yang kalian lihat di TV tuh baru standar, masih kualitasnya masih SD standar. Masih ya sekitar 244 pixel Iya. ya kalau di YouTube. Kalau di sini tuh benar-benar High definition nih. Kalau di sini 1080 kita- pixel tuh kayak yang ganteng tuh Ganteng emang banget, cantik tambah cantik. Jadi kayak ya beneran lebih cantik. beneran lebih bagus aslinya. Lebih bagus asli Iya, daripada emang. dari TV. Nah, itu dia akhir dari HLUA 1. Semoga HLUA dapat memotivasi teman-teman untuk melanjutkan studi di luar negeri. Sampai jumpa di HLUA berikutnya. Bye-bye. Where the dreams are true.